Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku berangkat, banyak pekerjaan di kantor. Pagi ini Pelangi disambut dengan sebuah pesan tertulis pada kertas putih di atas meja yang ditinggalkan Awan. Baginya bukan sesuatu yang aneh lagi jika biasanya Awan pergi tanpa permisi. Setidaknya sekarang pria itu sudah menunjukkan perkembangan dengan meninggalkan sebuah pesan. Setelah sarapan, Pelangi menuju kamar suaminya, membersihkan dan mengeluarkan beberapa pakaian kotor dari keranjang. Sesuatu mengalihkan perhatian Pelangi. Noda merah yang diyakininya adalah bekas lipstik menempel di kaos berwarna putih yang semalam digunakan suaminya untuk keluar. Dan bukan hanya itu, aroma parfum wanita masih melekat di sana. Astagfirullah. Patah hati memang menyakitkan ketika menyadari bahwa apa yang telah diperjuangkan berakhir sia-sia. Bagi sebagian orang, patah hati ibarat badai yang menghancurkan hal buruk dan kemudian mendatangkan yang baik. Namun bagi Priska Frastika, patah hati hanyalah gumpalan luka dan kekecewaan yang semakin lama semakin membesar, dan karenanya kadang seseorang rela berbuat apapun meski mempertaruhkan harga diri. Di sebuah kafe, Priska belum dapat menghentikan tangisnya sejak 5 menit lalu. Penolakan Awan semalam benar-benar telah menginjak harga dirinya. Tanpa perasaan, pria yang memacarinya lebih dari 5 tahun itu meninggalkannya begitu saja. Tak ada yang dapat ia lakukan selain mencurahkan keluh kesahnya kepada Ibu Sofi, satu-satunya di keluarga Dewanto yang mendukung hubungannya dengan Awan. Aku kecewa sama Awan, Tante. Apa artinya semua janji yang pernah dia ucapkan kalau akhirnya menikahi wanita lain? Sabar Priska, semua itu bukan keinginan Awan. Kamu tahu kan seperti apa ayahnya. Awan juga terpaksa menikahi wanita itu. Tapi kenapa Awan menyerah begitu saja? Tangis Priska semakin menjadi, sementara Ibu Sofi terus berusaha menenangkannya. Kamu tenang saja, nanti Tante akan bicara sama Awan. Tante tahu persis Awan juga tidak menyukai Pelangi. Kalimat bujukan itu berhasil menghentikan air mata Priska, berganti menjadi senyum kemenangan. Sebuah kotak berisi tas branded digesernya ke hadapan wanita itu. Oh ya, ini buat Tante, aku beli di Paris. Maaf, baru sempat ajak Tante ketemuan. Ibu Sofi hanya melirik tas seharga puluhan juta yang baru saja diberikan Priska, tetapi tak berniat menyentuhnya. Tante jangan salah paham sama aku ya. Aku beli itu karena aku sayang Tante. Aku tidak ada maksud apa-apa. Bu Sofi tersenyum tipis. Makasih Pris, tapi kamu tidak usah repot-repot. Tante masih punya banyak tas seperti ini. Tidak apa-apa Tante, aku kalau belanja ingat Tante terus. Ibu Sofi kembali tersenyum dan mengusap bahu Priska. Tante, apa aku boleh minta tolong? Minta tolong apa? Awan mungkin tidak enak meninggalkan Pelangi, tapi Tante bisa kan minta Pelangi yang meninggalkan Awan? Tapi kenapa kamu tidak bicarakan berdua dengan Awan saja untuk mencari jalan keluar? Priska menggenggam jemari Bu Sofi. Aku sudah bicara dengan Awan. Dia bilang sendiri sama aku kalau rumah tangganya dengan wanita itu tidak berjalan baik. Lagi pula Awan masih mencintai aku, Tante. Pelangi memakai kimarnya dan segera keluar kamar setelah mendengar suara bel. Ia sedikit heran karena tidak biasanya ada yang bertamu di rumah. Pelangi melihat melalui jendela. Dari sana ia dapat melihat ibu mertuanya berdiri di depan pagar.
Dengan cepat, pelangi berjalan keluar dan membuka pagar. Meskipun tahu sang mertua tak begitu menyukainya, namun pelangi tetap menyambut kedatangannya dengan sopan dan ramah. "Ibu kemari untuk membicarakan hal penting dengan kamu," ucap Bu Sophie setelah pelangi mempersilakan sang mertua untuk duduk di ruang keluarga. Ia baru saja membuat teh hangat dan juga menghidangkan beberapa cemilan di meja. "Ada apa, Bu?" Bu Sophie menghela nafas panjang sebelum berkata. "Pelangi, Ibu langsung saja pada tujuan Ibu kemari. Sejak awal, kamu dan Awan sama-sama terpaksa menikah. Kamu pasti sudah tahu Awan mencintai wanita lain, kan? Layaknya luka yang sengaja disiram dengan air garam, Pelangi merasakan perih di hatinya. Ucapan sang mertua memang benar adanya. Awan mencintai wanita dari masa lalunya. "Saya tahu, Bu." "Syukurlah kalau kamu tahu Priska sudah kembali dan sudah waktunya kamu melepas Awan." Sesak terasa memenuhi dada Pelangi. "Istighfar, Bu. Apa Ibu sadar dengan apa yang Ibu ucapkan?" "Ibu sangat sadar, Pelangi. Semua ibu itu menginginkan kebahagiaan untuk anaknya, dan kebahagiaan Awan adalah bersama Priska, bukan kamu." Meskipun ucapan Bu Sophie masih terbilang pelan, namun sangat menusuk bagi Pelangi. Pelangi seakan tak percaya mengapa betapa mudah mertuanya meminta untuk meninggalkan sang suami. "Bu, walaupun surga seorang suami ada pada ibunya, tapi tidak dibenarkan bagi seorang ibu untuk merusak rumah tangga atau meminta anaknya menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Merusak hubungan pernikahan orang, meskipun itu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri, masih tergolong takbib dan hukumnya adalah haram." Bu Sophie tersentak. "Tapi untuk apa kalian pertahankan rumah tangga seperti ini? Kalian tidak bahagia, bukannya lebih baik bercerai? Pokoknya kalau kamu tidak mau melepas Awan, maka ibu sendiri yang akan bicara sama dia. Lagi pula bercerai dalam agama itu tidak dilarang." "Astagfirullahalazim, Bu. Perceraian memang sesuatu yang halal, tapi sangat dibenci Allah. Dan sebaliknya, sangat disukai iblis. Barang siapa yang meminta seorang suami menceraikan istrinya tanpa sebuah alasan, maka dia telah membantu tujuan iblis untuk menyesatkan manusia." Rasa panas terasa menjalar ke tubuh Ibu Sophie. Mendadak wajahnya terlihat merah. Ucapan Pelangi seperti sebuah pukulan telak baginya. Sepanjang hari ini, tidak ada yang bisa dilakukan Pelangi. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Hati mana yang akan kuat mendapati bekas lipstik serta aroma parfum wanita pada pakaian suaminya. Dan bukan hanya itu, kedatangan sang mertua yang mengejutkan dengan membawa permintaan mustahil. "Setidak suka itukah ibu kepadaku sampai mau meminta Mas Awan menceraikanku?" Ingatan Pelangi sekarang hanya tertuju pada rumah orang tuanya, tempat di mana ia dihujani kasih sayang yang tulus, di mana tak seorang pun pernah memberinya rasa sakit. Awan masih bekerja saat ponsel berdering. Kerutan tipis terlihat di kening saat melihat nama yang tertera pada layar. Yang anehnya berhasil membuat jantungnya berdebar. Ini adalah pertama kali Pelangi menghubunginya. "Assalamualaikum, Mas." Lembut suara Pelangi terdengar setelah panggilan itu terhubung. "Waalaikumsalam. Kenapa, Pelangi?" "Mas, aku mau minta izin." "Minta izin apa?" "Kalau Mas mengizinkan, apa boleh malam ini aku menginap di rumah ayah? Aku sangat merindukan ayah dan ibu." Lirih Pelangi. Sejak menikah, ia memang belum pernah berkunjung ke rumah kedua orang tuanya dan menghabiskan seluruh waktunya di rumah sang suami. "Boleh, kamu mau pergi sekarang?"
Iya, pelangi menjawab singkat. Kalau begitu, aku akan minta supir kantor mengantar kamu. Tidak usah, Mas. Aku akan minta Zidan menjemputku. Awan terdiam beberapa saat, seperti ada yang aneh dari suara pelangi. Tunggu, kamu nangis?